Halo guys, selamat datang di channel Watch Movie. Di video kali ini saya akan membagikan rangkuman alur cerita film Beauty and the Beast yang dirilis 23 Februari 2017, disutradarai oleh Bill Condon dan dibintangi oleh Emma Watson sebagai Belle dan Stephen sebagai Beast, sang pangeran buruk rupa. Saya akan mencoba membawa kalian masuk ke dalam cerita di film ini agar kalian bisa merasakan kesedihan dan kebahagiaan yang dirasakan Belle dan Beast. Oke, kita mulai ceritanya. Pada suatu waktu jauh di negeri Prancis pada era Rokoko abad 18, hiduplah seorang pangeran tampan yang tinggal di istana megah. Meskipun dia punya segala yang dia inginkan, pangeran ini kejam dan egois. Dia membebankan pajak tinggi kepada rakyat untuk mengisi kastilnya dengan barang-barang yang indah dan berpesta dengan orang-orang hebat. Lalu pada suatu malam tiba-tiba muncullah seseorang yang datang ke kastil. Ternyata seorang nenek tua. Dia cuma mencari tempat perlindungan dari badai. Sang pangeran pun terkejut dan menghampiri si nenek tua tersebut. Lalu nenek tua itu menawarkan sekuntum mawar pada pangeran sebagai hadiah. Tapi ternyata sang pangeran dan para tamu lainnya menertawakannya. Pangeran berasa jijik dengan penampilan buruk nenek tua itu dan melemparkan pemberiannya ke lantai. Lalu si nenek itu memperingatinya agar tidak tertipu oleh penampilan, karena kecantikan sesungguhnya ada di dalam dirinya. Dan saat dia kembali mengusirnya, nenek tua itu berubah dirinya. Dan wadidaw, nenek tua tersebut berubah menjadi cantik dan sangat mempesona. Semua yang ada dalam ruangan merasa kaget dan takut. Dan sang pangeran pun langsung mencoba untuk meminta maaf. Tapi sudah terlambat, karena dia sudah tidak melihat ada kasih di dalam diri sang pangeran. Kemudian sebagai hukumannya, dia merubah pangeran menjadi makhluk yang sangat mengerikan dan meninggalkan kutukan pada istana tersebut, serta semua yang tinggal di dalamnya. Hari berubah jadi tahun, pangeran dan pelayannya telah dilupakan. Tetapi penyihir tetap membuat mereka ingat orang yang disayangi. Dan mawar yang dimilikinya merupakan mawar sihir, yang dimana jika dia dapat belajar mencintai sesamanya dan cintanya terbalaskan pada saat daun terakhir terjatuh, maka semua kutukan itu akan hilang. Tapi jika tidak, sang pangeran akan terkutuk sebagai binatang buruk rupa untuk selamanya. Beberapa tahun kemudian di desa Villeneuve hiduplah gadis cantik yang bernama Belle. Menurut para warga, Belle ini wanita aneh, selalu suka menyendiri dan selalu melamun, sungguh berbeda dengan yang lainnya. Belle bertingkah seperti itu karena ia merasa bosan dengan lingkungan tempat tinggalnya saat ini. Dan Belle meyakini kalau ada kehidupan yang lebih baik dari tempat ini. Oke, sekarang kita pindah ke kedua pria ini. Mereka adalah Gaston, seorang tentara arogan yang sangat mengagumi Belle. Sedangkan ini Levo, teman baik Gaston. Di sini Gaston sangat tertarik dan menginginkan Belle menjadi istrinya. Karena menurutnya Belle adalah gadis tercantik di desa itu. Dia pun selalu berusaha mendekati Belle dan mengajaknya untuk makan malam. Akan tetapi Belle tidak menyukai sosok Gaston dan selalu menolak ajakannya. Meskipun demikian, Gaston merasa lebih antusias untuk mendapatkan Belle karena menurutnya itu membuat Belle menjadi lebih sangat menggoda. Belle pun kembali ke rumahnya dan menemukan ayahnya Moritz yang sedang duduk di dalam rumah. Belle menghampiri sang ayah lalu bertanya, "Apa menurut ayah aku aneh?" Sebagai ayah yang baik, tentu saja ia selalu menyemangati Belle dan berkata, "Kamu berbeda dan orang-orang yang mengejekmu suatu hari mereka akan menirumu, Belle." Lalu Belle menanyakan tentang ibunya yang telah lama meninggal saat Belle masih kecil. Namun sang ayah tidak mau menceritakannya. Selain seniman, ayah Belle juga seorang pelancong atau traveler. Pada hari itu juga sang ayah akan pergi bersama kuda kesayangannya yang bernama Philip. Dan Belle selalu meminta ke sang ayah untuk dibawakan bunga mawar saat ayahnya pulang nanti. Siang hari pada saat Belle sedang membaca buku sembari menunggu cuciannya selesai, Belle melihat seorang anak kecil yang sedang memandanginya. Lalu Belle memanggil anak tersebut dan mengajarinya membaca. Namun kepala sekolah dari anak tersebut yang melihat Belle sedang mengajarinya membaca malah marah. Dan cucian Belle pun langsung dilempar ke tanah. Levo yang mengetahui kejadian itu langsung memberitahu Gaston. Gaston pun menemui Belle untuk memberi nasihat kepadanya.
Namun ujung-ujungnya Gaston malah merayu Belle dan mengajaknya menikah. Ya tentu saja Belle menolaknya secara mentah-mentah. I'm sorry. Malam hari pun tiba. Maurice yang sedang di dalam perjalanan dikagetkan dengan petir yang tiba-tiba menyambar pohon di depannya, yang membuat pohon tersebut tumbang dan menghalangi jalan. Namun ada jalan lain yang terbuka. Maurice pun memutuskan untuk lewat jalan tersebut. Saat Maurice melewatinya, tiba-tiba turun salju dan keadaan di sekitar langsung berubah drastis. Maurice seperti memasuki dunia yang berbeda. Tiba-tiba datang sekelompok serigala yang akan menikam Maurice dan Philip. Mereka pun dikejar oleh serigala. Saat itu juga gerobak yang ditumpangi Maurice menabrak batu dan membuat Maurice pun terjatuh dan terpisah dengan Philip. Waktu Maurice akan ditikam oleh para serigala, Philip datang kembali menyelamatkan Maurice. Mereka kabur dan memasuki wilayah kastil. Para serigala pun langsung berhenti mengejar. Maurice menyuruh Philip untuk menunggunya di depan, sedangkan dirinya memasuki kastil untuk menemui penghuni kastil tersebut. Saat Maurice memasukinya, ia melihat perapian di ruangan depan, dan dia pun segera menghangatkan tubuhnya. Lalu Maurice menuju ke ruang tengah untuk mencari penghuni kastil tersebut. Namun tak ada satu orang pun yang Maurice temui. Ia malah menemukan hidangan lesat yang tersedia di meja makan. Maurice yang kelaparan langsung duduk dan memakannya. Tiba-tiba cangkir di depannya bergerak sendiri ke arah Maurice dan berbicara. Maurice pun kaget, syok, ketakutan dan langsung pergi dari kastil tersebut. Saat ingin meninggalkan kastil, Maurice melihat bunga mawar di taman dan ia ingin memetiknya untuk diberikan ke anaknya, Belle. Namun tiba-tiba ada sosok besar muncul di hadapan Maurice yang membuat Maurice kaget dan terjatuh. Philip pun ketakutan dan berlari meninggalkan Maurice. Namun Philip, kuda yang cukup pintar ini, terus berlari tanpa henti untuk menemui Belle, untuk memberitahu kepada Belle bahwa sang ayah dalam bahaya. Lalu Philip membawa Belle ke kastil untuk menolong sang ayah. Sesampainya di kastil, Belle mengambil sepotong kayu sebagai senjata. Saat memasuki ruang depan, lilin dan jam antik hidup dan berbisik-bisik membicarakan kedatangan Belle. Hal itu didengar oleh Belle. Saat Belle menghampiri kedua benda antik tersebut, terdengar suara ayah yang sedang batuk. Lalu Belle mengambil lilin antik tersebut dan segera menghampiri sang ayah. Akhirnya Belle menemukan Maurice yang sedang dikurung. Saat mencoba membebaskan Maurice, tiba-tiba Beast datang dan hilang di dalam kegelapan. Pria itu telah mencuri mawar, ia harus dihukum, kata Beast. Lalu Belle mengatakan, itu bukan salahnya, aku yang menyuruh ia untuk memetik mawar. Di sini Belle memutuskan untuk menggantikan posisinya dengan sang ayah. Belle menyuruh Beast untuk membukakan pintu penjara. Sambil marah, Beast membukakan pintu tersebut. Saat Belle memeluk Maurice, Belle bilang, aku akan kabur ayah, aku janji. Lalu Belle mendorong Maurice dan menggantikan posisi sang ayah. Lalu Beast membawa Maurice keluar dari kastil dan melepaskannya. Lumière, lilin antik yang dibawa oleh Belle tadi menunjukkan diri kepadanya, membuat Belle kaget dan takut. Belle seketika melempar Lumière dengan kursi. Saat itu juga Cosworth datang dan tambah membuat Belle semakin terheran-heran. Kok bisa benda-benda itu hidup? Akhirnya Belle memberanikan diri untuk berbaur dengan mereka. Lumière dengan senang hati memindahkan Belle ke tempat bersih dan lebih nyaman. Lumière dan Cosworth membawa Belle ke kamar barunya. Namun kamar tersebut berdebu karena sudah lama tidak terurus. Tiba-tiba datanglah Plumet yang akan membersihkan kamar tersebut dari debu. Madame Armol, lemari perias, menunjukkan diri kepada Belle. Dan Belle pun berteman dengan mereka. Gaston dan Levo yang sedang berada di bar bersama warga tiba-tiba kedatangan Maurice yang sedang panik. Maurice menceritakan dan meminta tolong kepada semua warga untuk membantunya membebaskan Belle dari monster di kastil sana. Namun orang-orang di tempat tersebut malah menertawakannya, tak percaya sama omongan Maurice.
Lalu si Gaston yang suka sama Belle berniat membantunya. Thank you. Don't thank me, Maurice. Nyonya Potts dan Chip dan yang lainnya menyiapkan makan malam untuk tuannya, yaitu Beast. Namun Beast marah karena Belle tak datang untuk makan malam bersamanya. Jadi Lumiere dan para perabot yang merencanakan makan malam ini. Karena menurut Lumiere, Belle adalah orangnya yang akan mencintai Beast dengan tulus dan membebaskan kutukan yang ada di dalam istana ini. Lalu para perabotan menyuruh Beast untuk membujuk Belle agar mau makan malam bersamanya. Namun Belle malah marah dan berkata, "Kau menahanku dan sekarang kau malah ingin makan malam denganku. Kau gila, Beast." Mereka cekcok di sini. Beast yang marah akhirnya pergi dan menuju ke kamarnya. Beast mengambil cermin ajaib untuk melihat Belle. Tiba-tiba satu kelopak bunga mawar jatuh. Waktu terus berjalan, Beast. Kau harus belajar mencintai seseorang. Pada saat itu juga Belle berencana akan kabur. Namun Nyonya Potts dan Chip datang untuk menawarkan teh kepada Belle. Di sini Nyonya Potts tahu kalau Belle berencana kabur. Sebagai seorang ibu, Nyonya Potts sangat lembut kepada Belle, membuat Belle nyaman berbincang dengannya. Lalu Nyonya Potts mengajak Belle ke ruang makan. Di ruang dapur, Lumiere dan yang lainnya sibuk memasak. Ternyata Lumiere punya ide agar Belle ini nyaman tinggal di tempat ini. Lumiere akan memberikan kejutan kepada Belle. Saat Belle memasuki ruang makan, Lumiere menyuguhkan pertunjukan yang menakjubkan. Belle pun terpukau dan senang. Setelah selesai makan, Belle menanyakan kepada Nyonya Potts, "Kenapa kalian tak pergi saja dari tempat ini?" Nyonya Potts dengan lembut bilang, "Tuan tak sejahat itu, nak. Dulunya dia seorang pangeran, aku yang merawatnya dari kecil." Lalu Belle ini penasaran dengan Beast dan diam-diam masuk ke dalam kamarnya. Lalu Belle menemukan bunga mawar di dalam kaca. Belle yang suka sekali mawar mencoba untuk mengambilnya. Namun tiba-tiba Beast datang dan dengan sangat marah langsung meneriaki Belle, "Kau bisa mencelakakan kami jika kau merusak bunga itu." Belle yang ketakutan lari dan ingin kabur dari kastil. Lumiere dan yang lainnya mencoba menahan Belle. Namun Belle berhasil lolos. Saat Belle dan Philip keluar dari kastil, mereka diserang oleh para serigala. Belle turun dan melawan para serigala tersebut. Saat Belle akan ditikam, tiba-tiba datanglah Beast menolongnya. Beast berhasil mengusir para serigala tersebut. Namun Beast sempat tergigit yang membuat tubuhnya lemah dan terjatuh. Di sini Belle yang awalnya ingin pergi saja untuk meninggalkan Beast tiba-tiba merasa kasihan dan akhirnya Belle menghampiri dan membawa Beast kembali ke istana. Di sisi lain, Gaston, Moritz, dan Levo yang sedang menuju ke istana untuk menyelamatkan Belle tiba-tiba terhenti jalannya karena Moritz ini lupa jalan menuju istana. Moritz bingung, pohon kemarin tumbang, kini kembali lagi seperti semula. Melihat Moritz seperti orang gila, Gaston memarahinya. Gaston menyuruh untuk kembali saja, namun Moritz tak mau. Mengingat Moritz ini calon mertua, Gaston meminta maaf. Namun Moritz menolak maaf tersebut yang membuat Gaston kesal dan langsung memukul Moritz hingga pingsan. Lalu Gaston mengikat Moritz di bawah pohon, sengaja agar Moritz ini dimakan oleh serigala. Levo pun tak bisa berbuat apa-apa di sini. Keesokan harinya, Moritz yang tidak berdaya ini ditolong oleh Agatha, seorang pengemis yang tinggal di dalam hutan, dan ia merawat Moritz sampai pulih kembali. Saat Beast keadaannya mulai membaik, Belle menceritakan tentang dirinya sendiri yang gemar sekali membaca. Mengetahui hal tersebut, Beast membawa Belle ke perpustakaan di sana, yang bukunya sangat banyak, membuat Belle ini kagum dan senang. Disinilah Belle mulai menyukai Beast. Ternyata dia orangnya baik dan hubungan mereka semakin dekat.
membaca buku bersama, bercanda, dan makan malam berdua. Beast menunjukkan sesuatu pada Belle, yaitu buku pemberian penyihir, yang dimana buku ini bisa membawanya ke suatu tempat yang diinginkan oleh pembacanya. Belle penasaran dan mencobanya. Ternyata benar, Belle tiba-tiba sudah berada di Paris, di sebuah rumah, di mana Maurice dan istrinya pernah tinggal. Belle melihat masa lalunya. Saat itu Paris terserang wabah mematikan, membuat istri Maurice terjangkit wabah tersebut. Lalu sang istri menyuruh Maurice pergi dari tempat ini dengan membawa anak mereka, yaitu Belle, ke tempat lebih aman di desa Villeneuve. Let's go. Dan pada saat itu juga, Gaston yang sedang akan memasuki bar dikejutkan dengan kembalinya Maurice. Maurice sudah memberitahu kepada warga bahwa Gaston mencoba membunuhnya. Namun Gaston membalikan omongan Maurice. Dengan liciknya Gaston menyuruh Levo, saksi mata, untuk menyangkal omongan Maurice dengan cara berbohong, bahwa yang dikatakan Maurice tidak seperti itu, dan warga pun menjadi percaya dengan Gaston. Sedangkan para pelayan di istana sedang mempersiapkan pesta dansa Belle dan Beast. Lagi-lagi ini idenya Lumière. Beast dimandikan dan dirias biar ganteng, serigala ganteng ya maksudnya. Okay. Belle dirias oleh Madame Armol. Dengan sentuhan magicnya, Belle seketika berubah menjadi sangat cantik mengenakan gaun kuning. Belle dan Beast pun berdansa diiringi lagu Beauty and the Beast. Selesai berdansa, Belle mengingat sang ayah. Mengetahui Belle kangen begitu sama ayahnya, Beast memberikan cermin ajaib agar Belle bisa melihat ayahnya. Namun saat Belle melihat cermin ajaib tersebut, terlihat ayahnya lagi dalam bahaya. Belle pun menangis melihat ayahnya yang lagi dibully sama para warga. Beast yang tak tega melihat akhirnya melepaskan Belle dan menyuruhnya pergi untuk menyelamatkan sang ayah. Saat Belle akan pergi meninggalkan istana, Beast dan para perabotan bersedih. Mereka harus ikhlaskan kepergian Belle. Mereka menjadi seperti kehilangan harapan selamanya. Come, my love. Di sini terlihat Maurice yang akan dikirim ke rumah sakit jiwa oleh para warga karena ulah si Gaston ini. Warga mengira bahwa si Maurice sudah gila. Saat itu juga Belle datang dengan menunggangi Philip untuk menyelamatkan sang ayah. Belle mengatakan kepada para warga bahwa yang dikatakan ayahnya itu benar. Lalu Belle memperlihatkan Beast kepada Gaston dan para warga melalui cermin ajaib yang sudah diberikan oleh Beast kepadanya. Dan kini mereka percaya. Namun Gaston langsung merebut cermin itu dan lagi-lagi Gaston mempengaruhi para warga bahwa Belle ini sudah terkena sihir gelap yang bakal membawa petaka di desa ini. Gaston mengajak para warga untuk membunuh monster itu. Gaston pun dan para warga langsung menuju ke istana. Sedangkan Belle dikurung bersama sang ayah. Para pelayan istana yang melihat kedatangan para warga segera mempersiapkan perlawanan. Belle dan Maurice yang sedang dikurung berusaha untuk keluar. Belle bilang kepada sang ayah bahwa Beast meminta maaf kepadanya. Belle juga menceritakan kebaikan Beast. Maurice pun percaya dan segera membukakan gembok untuk menyelamatkan Beast. Para warga pun berhasil masuk ke dalam istana. Di sini Levo menghampiri Nyonya Potts dan mengatakan, "Kau pasti nenek yang bisa berbicara." Saat itu juga Nyonya Potts marah dan menyerangnya. Levo pun tertiban sebuah bingkai foto dan meminta tolong kepada Gaston yang melihatnya, akan tetapi Gaston tidak mau menolongnya. Hal itu sangat membuat Levo sakit hati. Saat peperangan terjadi, Nyonya Potts terlempar, namun Levo menangkap Nyonya Potts. Kini Levo berada di pihak para pelayan istana, karena Gaston meninggalkannya dan Levo sudah menganggap bukan temannya lagi. Akhirnya, para pelayan berhasil mengusir para warga keluar dari istana. Beast yang sedang meratapi kesedihannya,
tak menghiraukan kedatangan Gaston yang akan menembaknya. Pada akhirnya Gaston pun menembak Beast hingga terjatuh. Tiba-tiba Belle datang dan mengambil senjata Gaston. Beast yang melihat kedatangan Belle sangat senang dan akan menghampiri Belle. Namun Gaston menghalanginya. Karena kesal, Beast pun melawan Gaston. Gaston dicekik dan akan dijatuhkan dari ketinggian. Namun Beast punya rasa kasih dan tak jadi menjatuhkan Gaston, kemudian melepaskannya. Tapi pada saat Beast menghampiri Belle untuk menyatakan cinta, Gaston menembaknya dari belakang dan membuat Beast sekarat. Setelah itu jembatan yang diinjak Gaston tiba-tiba runtuh yang membuat Gaston langsung terjatuh dan mati pastinya. Beast yang sekarat mengatakan kepada Belle, "Ini terakhir kalinya bagiku untuk melihatmu." Dan kelopak terakhir pun jatuh, Beast pun mati. No, please no. Dan para perabotan saling mengucapkan selamat tinggal ke sesamanya. Lalu mereka satu persatu secara perlahan berubah menjadi benda mati. Tiba-tiba Agatha datang dan melihat Belle yang sedih kehilangan Beast. Dan Belle pun mengatakan, "Aku mencintaimu, kumohon jangan meninggalkanku." Dan pada saat itu juga keajaiban pun terjadi. Beast pun seketika berubah kembali ke wujud aslinya, yaitu seorang pangeran tampan. Dan hal itu membuat Belle sangat senang karena ia telah kembali. Lalu Belle menghampiri sang pangeran, kemudian saling berpegangan muka, bertatapan, dan seketika itu juga kutukan di istana hilang, cuaca menjadi cerah, dan para pelayannya kembali menjadi manusia. Saat itu juga para warga kembali ke istana karena ingatan mereka kembali, dan sebagian keluarganya ada di istana tersebut. Sang pangeran kini menjadi orang yang sangat baik hati. Belle, sang pangeran, dan lainnya hidup berbahagia yang menandakan film berakhir dan happy ending.